Selamat pagi anak-anak. Dalam kesempatan ini kami akan memulai memberi materi tentang pola bilangan. Definisinya perlu kalian perhatikan, pola bilangan matematika adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Pola bilangan juga bisa diartikan sebagai suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Adapun macam-macam pola bilangan ini ada banyak yang kita ambil 10 diantaranya. 1. Pola bilangan ganjil, 2. Pola bilangan genap, 3. Pola bilangan persegi, 4. Pola bilangan persegi panjang, 5. Pola bilangan segitiga, 6. Pola bilangan Fibonacci, 7. Bilangan Pascal, 8. Pola bilangan berpangkat, 9. Pola bilangan aritmatika, 10. Pola bilangan geometri. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Apa arti dari pola bilangan ganjil? Yaitu pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil adalah pengertian bilangan ganjil adalah suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Adapun bilangan ganjil bilangannya adalah 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Pokoknya ganjil terpaut 22. Polanya seperti ini yang kamu lihat dalam gambar. Segitiganya ada 1, ini 3 segitiga, ini 5 segitiga, dan 7 segitiga. Ini contoh pola bilangan ganjil. Adapun rumus pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7 sampai ke N. Maka rumusnya suku ke N sama dengan 2N min 1. Contoh, kamu perhatikan. Pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 ke suku yang ke-12 berapa? Jawabnya UN atau U12 sama dengan 2 kali 12. Wong N-nya 12, permintaannya masukkan 2 kali 12 min 1 sama dengan 24 dikurangi 1 sama dengan 23. Itu pola bilangan ganjil ya. Yang kedua, pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua atau kelipatannya. Adapun bilangannya yaitu 2, 4, 6, 8. Ya juga terpaut 22 seperti bilangan ganjil tadi. Adapun polanya seperti ini, kamu lihat pada gambar. Polanya ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Adapun rumus pola bilangan genap sama dengan UN sama dengan 2N. Contohnya pola bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8. Ditanya suku ke-12 berapa? Nih, berarti masukkan dalam rumus UN sama dengan 2N. U12 sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Ini pengeterapan dalam rumus pola bilangan genap. Yang selanjutnya pola bilangan persegi. Yang ketiga ini pola bilangan persegi. Ini sama dengan pola bilangan berpangkat 2. Nah, bilangan persegi atau berpangkat 2 yang bilangannya 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Seperti ini kalau ditulis dalam polanya seperti 1, 4, 9, 16, 25. Adapun rumus pola bilangan persegi yaitu UN sama dengan N pangkat 2. N pangkat 2. Contohnya ini, kamu perhatikan. Dari suatu barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 24, 25, 236 ditanya suku ke-12 berapa. Ini masuk rumus UN sama dengan N pangkat 2 dimasukin
N-nya 12 berarti 12 pangkat 2 sama dengan U12 sama dengan 144. Ini pola bilangan persegi. Selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Ini bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, dan 30. Kalau ditulis dalam pola berarti 2, ini polanya 2, ada 6, ini 12, 20, dan seterusnya. Adapun rumus pola bilangan persegi yaitu sama dengan UN sama dengan N kali N plus 1. Ya, N kali N plus 1. Contohnya, kamu perhatikan. Dari barisan 26, 12, 20, 30, berapa suku yang ke-12? Sama. Masukkan UN sama dengan N kali N plus 1. U12 sama dengan 10 dikalikan 2, ini salah ya, ini perlu diralat ini. Ini bukan 10 tapi 12 kali 12. 12 kali 12, 12 kali 12 ditambah 1 berarti 12 kali 13. Ini yang benar ya, bukan 130 tapi 12 kali 13. Ini perlu diralat, salah ini. Untuk selanjutnya pola bilangan segitiga. Suatu barisan bilangan yang membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, 15. Rumus bilangan segitiga yaitu rumusnya adalah UN sama dengan setengah N kali N plus 1. Contoh soal pola bilangan segitiga. Contohnya seperti ini. Barisannya adalah bilangan adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Ditanya suku ke-12 berapa? Dimasukkan rumus seperti tadi. UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. N-nya diganti 12. Berarti setengah kali 12 ditambah 12 kali 12 plus 1. Berarti setengah kali 12 berarti 6. 12 kali ditambah 1 sama dengan 11. Berarti U12 sama dengan 78. Ya, ini. Untuk selanjutnya pola bilangan Fibonacci, yaitu suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari dua suku di depannya. Ini contohnya ini seperti ini. 1, ini suku pertama 1, suku kedua 1, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Yang diperoleh suku kedua ini dari, atau suku kedua diperoleh dari menambahkan suku di depannya 1. Terus suku yang ketiga ini diperoleh dari menambahkan 2 suku dari depannya 2. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini diperoleh dari 1 tambah 2. 5 sama dengan 2 tambah 3. 8 sama dengan 3 tambah 5. 13 juga gitu, 5 tambah 8. 21 juga 8 sama ditambah 13. Dan 34 sama dengan 13 tambah 21. Ini namanya bilangan Fibonacci ya, yaitu menambahkan dua suku sebelumnya atau dari suku yang di depannya itu ya. Ini namanya barisan Fibonacci. Adapun rumusnya UN min 1 ditambah UN min 2. Ini UN min 1 ditambah UN min 2. Contohnya ini. Dari suatu barisan bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 21. Berapa suku yang ke-10? Mohon diperhatikan, suku yang ke-10 dengan UN min 1 ditambah UN min 2. N-nya 10. 10 dikurangi 1, 9. Ya. 10 dikurangi 2, 8. Berarti U9 ditambah U8 sama dengan 34 ditambah 21 sama dengan 55. Nih ya.
25 hasil daripada suku yang ke-10. Untuk selanjutnya yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Ini yang agak membingungkan tapi bisa dipelajari. Pola bilangan Pascal adalah bilangan yang terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga di dalam segitiga Pascal. Bilangan yang terdapat pada suatu barisan, satu baris yang sama dijumlahkan menghasilkan bilangan yang ada di baris bawahnya. Jadi pengertian pola bilangan Pascal adalah suatu pola tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus. Contohnya ini diperhatikan. Suku pertama 1, yang kedua 1 tambah 1 2. Ini 1 2 1. Terus bawahnya 1 3 3 1. Dibuat dari menambahkan 1 tambah 2 2 tambah 1. Nah, ini berarti ada 1 3 3 1. Berikutnya juga gitu 1 1 tambah 3 berarti 4. 3 tambah 3 6. 3 tambah 1 4 1. Berarti tengahnya ini diperoleh dari menambahkan, belakangnya sama dengan yang di depan. Ini namanya bilangan Pascal. Suku pertama, ya, barisan pertama, barisan kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini juga kalau ditambah lagi bisa. Itu 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini baris yang berikutnya. Maka akan diperoleh baris suku ke N sama dengan 2 pangkat N-1. Contoh misalkan, contohnya pola bilangan Pascal, tentukan suku ke-12 pada bilangan Pascal. Jawabnya ini. Rumusnya UN sama dengan 2N-1. Berarti N-nya 12 dimasukkan. 2 kali 12 min 1 berarti 20. 212 dikurangi 1 berarti 20. 211. Nah ini. 12 sama dengan 2048. Selanjutnya pola bilangan berpangkat. Pola bilangan berpangkat merupakan barisan bilangan dari bilangan berpangkat, baik pangkat 2, pangkat 3 atau pangkat untuk bilangan yang lebih besar atau bilangan pangkat 2 dari 1. Adalah 1, bilangnya adalah 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Sedangkan pola bilangan pangkat 3 adalah 1, 8, 27, 64, 25. Dari mana ini? Bilangan pangkat 2 ini. 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25, dan seterusnya. Adapun yang berpangkat 3, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. Diberi mana? 2 kali 2 kali 2. Nah, ini juga gitu. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Ini 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali sama dengan 125 dan seterusnya. Ini yang dinamakan bilangan berpangkat 3. Ini yang atas bilangan berpangkat 2. Yang selanjutnya yaitu pola bilangan aritmetika. Pola bilangan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang sama untuk setiap kenaikan sukunya. Contoh bilangan adalah 1, 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Di mana barisan bilangan tersebut memiliki nilai beda sama dengan 4 untuk setiap kenaikan sukunya. Bedanya berarti 4. Dari mana? Suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 5 dikurangi 1, 4. Terus 9 dikurangi 5 juga 4. 13 dikurangi 9 juga 4. 17 dikurangi 13 sama dengan 4. Ini namanya beda. Beda itu rumusnya sama dengan U2 dikurangi U1. Nah, ini rumus daripada beda. Ya, beda dieling-eling,
U2 dikurangi U1. Berarti U2-nya berapa? 5. U1-nya 1. Berarti 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Ini namanya beda dalam pola bilangan aritmetika. Adapun rumusnya, rumus yang nanti dipakai dalam mencari suku ke N pada aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ini beda. A itu mana? A ini bisa diartikan suku pertama atau A ya. A itu suku pertama. B beda. Tadi yang diperoleh dari U2 dikurangi U1 menjadi beda. Maka rumus ini adalah rumus aritmetika. Nah, sekarang mohon diperhatikan contoh pola bilangan Fibonacci yang kita tulis di sini adalah 1, 5, 9, 13, 17, 21. Berapa suku yang ke-10? Mohon diperhatikan rumus daripada pola bilangan aritmetika sama dengan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Dalam pola barisan ini bedanya berapa? Bedanya adalah 4. Dari mana? Dari suku kedua dikurangi suku pertama, berarti 4. A-nya berapa? A-nya 1. Dimasukkan dalam rumus. A ditambah N-1 kali B. A-nya sama dengan 1. Bedanya berarti N-nya sama dengan 10 min 1 kali bedanya 4. Dengan demikian nilainya adalah 1 ditambah 10 min 1 kali 4 sama dengan 1 ditambah 36 sama dengan 37. Ini hasil daripada barisan aritmetika yang mana rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Sekali lagi, beda itu tadi diperoleh dari mana? Dari suku kedua dikurangi suku pertama. Adapun A ini sama dengan suku pertama. Ini ya sudah dipelajari. Selanjutnya, pola bilangan geometri. Barisan bilangan yang memiliki rasio atau lambangnya R, rasio itu R lambangnya, yang sama untuk setiap kenaikan sukunya. Contoh pola bilangan aritmetika terdapat pada barisan bilangan 3, 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Di mana barisan bilangan tersebut memiliki nilai rasio sama dengan 2 untuk setiap kenaikan sukunya. Adapun rumus rasio atau R itu sama dengan U2 dibagi U1. Ya. Bedanya dengan pola bilangan arit tadi, kalau arit U menjadi beda, U2 dikurangi U1. Tapi kalau dalam pola bilangan geometri bukan B tapi R rasio, yang mana rumusnya sama dengan U2 dibagi U1. Dengan demikian, rumus daripada pola bilangan geometri yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A kali R pangkat N-1. Ya. Contohnya perhatikan. Misalkan saya punya bilangan 5, 10, 20, 40. Berapa suku yang ke-10? Jawabnya perhatikan. Sebelum menjawab kamu harus tentukan dulu. A-nya berapa? A-nya 5. Atau suku pertama 5. Suku kedua adalah 10. Berarti bisa mencari R. R-nya rumusnya adalah U2 dibagi U1 sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Dengan demikian R-nya ini sama dengan 2. Oleh karena itu kalau ditanya suku ke-10 masuk rumus UN sama dengan AR atau A kali R N pangkat 1. Dengan demikian masukkan A-nya 5 kali 2, 10
min 1 atau 5 kali 2 pangkat 10 min 1. Dengan demikian hasilnya 5 kali 2 pangkat 9. Adapun 2 pangkat 9 itu sama dengan 512 dikalikan 5 sama dengan 2560. Itu daripada hasil pertanyaan pada pola bilangan geometri ditanya suku yang ke-10. Demikian materi yang saya berikan. Mudah-mudahan nanti kamu pelajari bisa mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Untuk kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA nanti sambil mengerjakan. Terima kasih.